Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Insani, salah satu dosen Prodi S1 Sistem Informasi Kampus Surabaya, Direktorat Kampus Surabaya Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran. Pada video ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan tentang mata kuliah yang diampu dan rekaman proses pembelajaran mata kuliah dalam kelas. Berikut merupakan video bagian pertama. Saya merupakan koordinator dan juga dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Dengan kode mata kuliah ini adalah ISC 32K3 dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 6. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mulai tentang bagaimana data warehouse dan business intelligence dapat dikembangkan untuk menemukan nilai dari data, sehingga dapat dimanfaatkan user untuk membuat keputusan bisnis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi pengembangan data warehouse dan business intelligence. Metodologi mencakup beberapa teknik pengembangan yang diperlukan. Capaian pembelajaran program studi atau PLO untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional dalam pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia, serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik, mengelola proyek sistem informasi, dan mempresentasikan karya tersebut. Untuk PLO kedua, mampu membuat desain arsitektur database, serta melakukan analisis data untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO untuk mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep data warehouse yang mendukung PLO 1. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep DWBI yang mendukung PLO 1. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain report untuk kebutuhan bisnis yang mendukung PLO 2. Dan keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan siklus hidup DWBI atau DWBI Life Cycle sesuai dengan studi kasus yang mendukung PLO 2. Pokok bahasan yang menjadi materi dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence terdiri dari 1. Overview DWBI yang meliputi definisi, tujuan, dan karakteristik DWBI, tantangan dan keuntungan pengimplementasian DWBI, penggunaan DWBI dalam bisnis dan organisasi, serta tren dalam BI. 2. Elemen-elemen pembentuk DWBI yang meliputi arsitektur data dan informasi dan teknik dalam BI. 3. Tools dalam BI. 4. DWBI Life Cycle atau siklus hidup dalam proyek DWBI. 5. Konsep data warehouse yang meliputi definisi data warehouse, perbedaan OLAP dan OLTP. 6. Dimensional modeling. 7. Konsep ETL pada data warehouse yang meliputi konsep ETL, Data Quality Data Warehouse, proses ETL. 8. Ujian tengah semester. 9. Konsep pembuatan dashboard dan tools reporting. 10. Planning dan project management yang meliputi perencanaan DWBI, DWBI project, DWBI project team, dan project management consideration. 11. Proses implementasi logical design data warehouse. 12. Proses implementasi physical design data warehouse. 13. Proses implementasi ETL data warehouse meliputi data extraction, data transformation, dan data loading. 14. Proses implementasi dashboard dengan tools reporting. 15. Penyusunan laporan tugas besar data warehouse dan BI. 16. Presentasi tugas besar mata kuliah data warehouse dan BI. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence ini adalah: yang pertama, buku dari Larissa T. Moss dengan judul Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Life Cycle for Design Support Application.
Yang kedua, buku dari Rob Kimball dengan judul Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence. Kemudian referensi ketiga, buku dari Rob Kimball dengan judul The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Second Edition. Referensi keempat, buku dengan judul Data Mining Concept and Techniques. Selanjutnya, referensi kelima, buku dengan judul Agile Analytics, A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing. Dan referensi terakhir, buku dengan judul Business Intelligence, A Managerial Approach Second Edition. Adapun proses delivery dalam mata kuliah ini diawali dengan kontrak perkuliahan di minggu pertama. Di dalamnya, saya menjelaskan secara lengkap mengenai deskripsi mata kuliah dan ruang lingkupnya, capaian pembelajaran baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, aturan perkuliahan, termasuk kehadiran, partisipasi, dan tata tertib kelas, sistem penilaian, sehingga mahasiswa memahami kontribusi dari setiap komponen penilaian. Setelah itu, saya menyampaikan rencana pembelajaran mingguan, termasuk topik yang akan dibahas, referensi yang digunakan, dan bentuk kegiatan kelas. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan berbasis studi kasus. Misalnya, saya mengangkat kasus nyata tentang bagaimana perusahaan retail menggunakan data warehouse untuk mengelola histori transaksi, atau bagaimana bisnis intelijen mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen bisnis. Studi kasus ini disampaikan melalui visualisasi, simulasi, dan diskusi, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga konteks penerapannya. Seluruh proses pembelajaran diintegrasikan dengan Learning Management System atau LMS kampus. Beberapa pemanfaatan LMS meliputi distribusi materi kuliah seperti slide dan video tambahan, pengumpulan tugas baik individu maupun kelompok melalui sistem LMS, forum diskusi daring sebagai pelengkap interaksi kelas. Dengan pemanfaatan LMS, mahasiswa dapat mengakses pembelajaran secara fleksibel dan terdokumentasi dengan baik. Interaksi dalam perkuliahan dibangun melalui kombinasi penjelasan materi oleh dosen dan aktivitas partisipatif mahasiswa. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif, disertai visualisasi, ilustrasi diagram, serta demonstrasi tools seperti Power BI atau Pentaho Data Integrator, agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep teknis. Dalam pembelajaran ini, partisipasi aktif mahasiswa dilakukan dengan diskusi kelas baik melalui pertanyaan terbuka maupun studi kasus kelompok kecil, presentasi mahasiswa di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan hasil analisis atau desain mereka, sesi tanya jawab langsung baik selama penyampaian materi maupun di akhir pertemuan, konsultasi tugas besar yang dilakukan secara individual atau kelompok untuk mendampingi perkembangan proyek akhir mereka. Interaksi ini diarahkan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, serta mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Sistem penilaian disusun untuk mencerminkan ketercapaian pembelajaran secara menyeluruh. Adapun komponen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut. Kehadiran dan tugas mingguan sebesar 20%, tugas besar sebesar 40%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan kuis sebesar 10%. Untuk tugas besar berupa proyek kelompok, di mana mahasiswa diminta untuk merancang skema data warehouse, melakukan proses ETL, dan membangun dashboard bisnis intelijen dengan tools seperti Power BI. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah dijelaskan pada awal perkuliahan. Skor akhir yang diperoleh mahasiswa dari seluruh komponen penilaian akan dikonversi menjadi nilai akhir dalam bentuk huruf mutu. Rentang konversi nilai adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang memperoleh skor lebih dari 85 akan mendapatkan nilai A. Skor di atas 75 hingga 85 akan diberikan nilai AB. Skor di atas 65 hingga 75 akan dikonversi menjadi nilai B. Skor di atas 60 hingga 65 akan memperoleh nilai BC. Skor di atas 50 hingga 60 akan memperoleh nilai C. Skor di atas 40 hingga 50 akan diberikan nilai D.
Sedangkan mahasiswa yang memperoleh skor 40 atau kurang akan mendapatkan nilai E. Dengan sistem penilaian ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami sejak awal bagaimana performa mereka akan diukur dan apa yang harus dicapai untuk meraih hasil maksimal. Sekian pemaparan untuk bagian 1 terkait penjelasan mata kuliah. Untuk bagian selanjutnya akan disajikan video tentang praktek pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga nggak ngantuk ya hari ini. Minggu ini kita pertemuan ketiga. Hari ini kita akan bahas materi Data Warehouse dan BI, kuliah Data Warehouse dan BI. Materinya terkait Project Management Data Warehouse dan BI. Oke, sebelum kita mulai ya perkuliahannya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Saya lanjut ke materinya. Oke, sebelum memulai materinya, yang pertama kita bahas dulu ya overview materi sebelumnya. Jadi pada minggu pertama sama kedua kita sudah belajar banyak ya terkait dengan apa itu data warehouse dan BI. Kemudian minggu kemarin atau minggu kedua kita bahas mengapa sih kita perlu membangun data warehouse BI. Ada yang tahu? Kenapa sih DWBI itu perlu untuk melakukan pembangunan? Ada yang mau berpendapat? Oke. Baiklah, kenapa DWBI ini perlu untuk kita bangun? Nah, kita kembali lagi tujuan DWBI ya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada business user. Dalam hal ini bisa kita ibaratkan manajemen, top manajemen untuk melihat kondisi datanya, melihat informasi sehingga para pemangku keputusan tersebut bisa mendapatkan informasi dan bisa mengambil keputusan. Jadi untuk kebutuhan sistem pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian ada beberapa teknik dari data warehouse atau BI. Kemarin kita pelajari ada beberapa metode-metode ya atau teknik-teknik. Ada yang pertama terkait dengan data warehouse sendiri. Kita membangun data warehouse-nya seperti apa. Ada beberapa metodologi yang hari ini akan coba kita pelajari. Kemudian ada juga teknik lainnya, bagaimana kita merancang sebuah dashboard. Kemudian ada juga analisis lebih jauh, kita bisa menggunakan data mining. Namun untuk data mining ada perkuliahan lain ya, selain mata kuliah ini kita pelajari lebih dalam pada mata perkuliahan data mining. Kemudian minggu kemarin kita pelajari juga tools-tools dalam membuat atau merancang sebuah data warehouse BI. Ada yang masih ingat? Nanti kita tugas besarnya pakai beberapa tools itu. Ada yang mau menjawab? Pentaho, ya. Tuh, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam perancangan data warehouse BI. Yang tadi disebutkan adalah salah satu tools untuk melakukan ETL ya, extract transform load, memindahkan data dari database operasional ke data warehouse, namanya tools Pentaho Data Integrator atau PDI. Terus ada tools lain, ada Power BI, ada juga Tableau dan lain-lain untuk membuat suatu dashboard atau suatu visualisasi. Oke, itu yang kita pelajari minggu lalu. Next slide-nya. Nah, hari ini kita mau pelajari terkait dengan tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam merancang sebuah data warehouse atau BI. Nah, ini kita dalam merancang sebuah data warehouse atau BI itu ada dua pendekatan nih. Pendekatan pertama dikenalkan oleh yang namanya Bill Inmon. Dan yang kedua oleh Rob Kimball. Kalau Bill Inmon, nah ini disebut sebagai bapak data warehouse ya. Metodologinya adalah kita membangun suatu data warehouse secara enterprise, satu perusahaan di mana dia datanya kompleks dari berbagai divisi, dari berbagai subjek area, kita bangun dulu secara keseluruhan. Baru dibuat data mart-nya.
Kemudian setelah itu metode yang kedua, wrap Kimball. Nah, kalau wrap Kimball kebalikannya. Data warehouse dibangun berdasarkan data mart atau subject area tertentu. Kemudian baru dibangunlah data warehouse-nya. Nah, dikenal dengan istilah dimensional modeling. Nah, metode wrap Kimball inilah yang nanti akan kita pelajari ke depannya. Jadi nama pendekatannya untuk merancang data warehouse namanya dimensional modeling. Metodologinya adalah pembuatan data mart terlebih dahulu dioptimalkan untuk analisa suatu subject area atau bisa diibaratkan suatu bidang tertentu atau divisi tertentu, baru diintegrasikan membentuk suatu data warehouse. Nah, ini penjelasan terkait dengan data mart merupakan bagian dari data warehouse yang difokuskan untuk satu subject area atau fungsi bisnis tertentu, misalnya terkait dengan penjualan, pemasaran, keuangan. Mungkin kalau di data kampus kita berarti terkait dengan data akademik atau admisi. Nah, itu satu data mart sendiri, baru dibangunlah sebuah data warehouse. Itu untuk metodologi wrap Kimball. Next. Nah, yang tadi istilahnya ada dua pendekatan tadi. Ada istilahnya top down sama bottom up. Untuk top down yaitu metodologi yang dikembangkan oleh Bill Inmon. Yang tadi saya jelaskan, perbedaannya menekankan pada pembangunan data warehouse yang keseluruhan terlebih dahulu, kemudian baru mengambil data mart-nya. Data mart-nya diambil dari pecahan si data warehouse tersebut. Kebutuhannya untuk apa? Untuk analisis atau untuk pembuatan dashboard-nya pada suatu subject area tertentu. Jadi kompleks dulu si data warehouse-nya, baru analisisnya mengambil pecahan-pecahan itu berbentuk data mart. Sementara si Kimball kebalikannya nih. Fokusnya pada pembangunan data mart, kemudian baru data mart diintegrasikan untuk membentuk data warehouse. Jadi untuk kebutuhan analisis, dia per bagian, per subject area tertentu. Misalnya tadi terkait dengan penjualan, berarti subject area penjualan. Nanti kira-kira dashboardnya seperti apa atau kebutuhan informasinya, analisisnya seperti apa. Data penjualan per waktunya, per bulan, per tahun. Kemudian data penjualan per item, produk mana yang paling laku, top 5 produk mana yang paling laku, pelanggan mana yang paling banyak membeli produk kita. Nah, itu fokusnya di satu subject area, baru dikembangkan untuk subject area berikutnya. Nah, ini yang menjadi topik utama pembahasan dalam materi hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah data warehouse atau BI, bikin proyek data warehouse atau BI. Biasanya kalau aplikasi, kita bikin aplikasi, bikin sistem informasi, dikenal dengan istilahnya SDLC ya, Software Development Lifecycle Diagram. Nah, untuk data warehouse BI, nah pendekatannya bisa dikenal dengan istilah ini, Kimball Lifecycle Diagram. Ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam membangun sebuah data warehouse BI. Nah, sebenarnya tahapannya juga mirip juga seperti SDLC ya. Di awal pastinya ada planning terkait dengan project atau program tersebut. Kemudian tahapan kedua pasti ada requirement dari user. Kira-kira kebutuhan data warehouse BI itu ngapain sih? Nah, ini ada di tahapan business requirement definition. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama tahap planning. Tahap planning itu proyek kedepannya seperti apa? Baik kita harus melakukan penjadwalan ya terkait dengan proyek tersebut, berapa orang yang diperlukan, waktunya seperti apa untuk setiap tahapan, hingga terkait dengan resource atau keuangannya juga, berapa banyak yang perlu kita keluarkan dalam sebuah proyek ini, timnya ada berapa orang, spesialisasinya apa saja, apakah perlu bisnis analis, apakah perlu programmer dan lain-lain, semuanya ada pada tahapan program atau project planning. Baru kemudian proses kedua yaitu business requirement definition, yaitu kita wawancara ke usernya,
atau si pemangku keputusan tadi. Nah, kita wawancara terkait kebutuhan informasi apa yang perlu disajikan dalam sebuah dashboard bisnis intelijen tadi. Setelah itu, setelah kita wawancara kebutuhannya, kemudian termasuk juga proses identifikasi terkait data yang diperlukan. Nah, ini kemudian track-nya dipecah menjadi 3. Ada teknologi track, ada data track, terakhir ada BI track. Nah, ini masing-masing bisa dikerjakan dengan tim atau spesialis yang berbeda-beda ya. Oke, proses pertama atau track pertama dikenal dengan istilah teknologi track. Teknologi track ini kita melakukan analisis, identifikasi. Kira-kira kebutuhan tools apa saja yang akan diperlukan selama proses pembangunan data warehouse BI. Kita identifikasi, didesainkan bagaimana arsitektur sistem data warehouse BI-nya. Baru setelah itu tahapan kedua dilakukan seleksi dan instalasi. Jadi tools yang digunakan misalnya nih DBMS-nya apa? DBMS-nya misalnya MySQL atau Oracle. Nah, kita pilih salah satunya, kemudian tools untuk ETL-nya apa? Pentaho Data Integrator atau Microsoft SSIS, SQL Server Integrated Service, dan lain-lain. Nah, itu dianalisis dulu, kemudian setelah itu dipilih dan diinstalasi. Baru kemudian di tahapan kedua, nah ini yang dimensional modeling. Nah, bagaimana kita memodelkan sebuah data warehouse. Ini lebih dalam akan kita pelajari pada minggu ke-4 ya, bagaimana kita merancang data warehouse. Minggu ke-4 dan ke-5 kita merancang data warehouse, dimensional modelingnya. Nanti kita kenal dengan istilah ada star schema, ada snowflake schema. Itu akan dipelajari di bab dimensional modeling. Setelah kita desainkan data warehouse-nya atau dimensional modelingnya, baru kita lakukan physical design. Nah, physical design itu kita create-kan tabelnya, kita buatkan tabelnya dari yang sudah kita desainkan di tahap sebelumnya ke dalam DBMS yang sudah disiapkan atau sudah dilakukan instalasi pada technical track. Baru setelah itu, nah ini proses ETL design and ETL development. Nah, ini proses yang paling krusial dalam seluruh proyek data warehouse atau BI. 70% resiko dan effort itu ada di proses ETL. Karena proses ini proses kita untuk mindahin data ya. Data dari data operasional, dari semua sumber data yang ada pada suatu perusahaan, kemudian kita pindahkan ke dalam data warehouse sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Namun yang perlu diperhatikan dalam proses ETL adalah terkait dengan kualitas datanya, apakah data tersebut kualitasnya baik atau enggak. Itu dilakukan analisis terlebih dahulu terkait atau dilakukan profiling data untuk sebelum proses ETL ini. Baru kita desainkan dan di-develop, ETL-nya bisa berjalan sehingga data bisa masuk ke dalam data warehouse. Setelah data masuk, terus dilakukan apa? Setelah itu bisa dilakukan proses pengembangan BI-nya. Jadi yang pertama tentu saja didesain dulu. Kira-kira kalau mau bikin dashboard yang sesuai keinginan user itu butuh informasi apa saja. Dashboardnya kira-kira akan menampilkan diagram apa saja. Nah, itu prosesnya ada di BI design ini. Baru setelah itu, setelah didesain datanya sudah masuk ke dalam data warehouse, kita bisa mendevelop BI-nya atau kita bisa mengembangkan aplikasi dashboardnya atau BI. Nah, jadi ini 3 track ini bisa berjalan secara paralel. Namun di akhir perlu diperhatikan pada masa deployment kita satukan semua prosesnya sehingga data warehouse atau proyek BI tersebut bisa launch atau bisa masuk ke production dan bisa digunakan oleh para pemangku keputusan ya. Kemudian di sini
Sama juga kalau bikin aplikasi ada masa growth-nya, berkembangnya sebuah aplikasi. Data warehouse juga ada masa maintenance-nya. Jadi setelah data warehouse selesai dibangun, pasti kita cek juga, kita maintenance terkait dengan usage-nya, pemakaian datanya seperti apa, apakah bisa berjalan ETL-nya dengan baik, data apakah sudah dipindahkan sesuai dengan waktunya. Nah, itu ada proses maintenance ataupun growth ketika kita perlu mengembangkan lagi data warehouse-nya. Dan setiap proyek pastinya ada project management ya. Bagaimana kita melakukan tracking terhadap setiap aktivitas, apakah sudah sesuai on schedule dan on budget, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan maupun budget yang sudah di-assign-kan. Nah, seperti itu terkait dengan Kimball Life Cycle Diagram. Oke, untuk minggu depan boleh dipersiapkan ya, bisa baca-baca dulu Mas Mbaknya. Minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahas itu data warehouse BI. Nah, minggu depan kita akan lebih fokus ke data warehouse-nya. Kita pelajari konsep data warehouse-nya seperti apa. Kemudian nanti ada yang dibahas, kemudian ada istilah atau definisi si data warehouse itu seperti apa, kemudian perbedaan antara OLTP sama OLAP itu apa, akan dibahas secara detail untuk minggu depan. Sama kita juga akan belajar untuk merancang skema data warehouse. Jadi coba dicari-cari dulu referensinya sebelum kita minggu depan untuk pertemuan berikutnya, jadi nggak bisa ada feedbacknya dari Mas Mbaknya hasil belajar. Sama satu lagi terkait dengan tugas ya, supaya Mas Mbaknya lebih paham terkait materi kita hari ini, saya berikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah melakukan literatur review terhadap penerapan data warehouse dan BI yang ada di Indonesia. Mas Mbaknya bisa dari jurnal, paper, mungkin dari paper-paper jurnal terakreditasi Sinta atau yang lainnya boleh. Jadi literatur review. Kemudian kelompok dikerjakan per kelompok secara 2 orang. Kemudian referensinya minimal 10 referensi serta formatnya disesuaikan ya. Kalau seandainya memang akan disubmit ke jurnal nasional misalnya. Nah, ini opsional saja, kalau bisa sampai submit jurnal nasional akan lebih baik lagi. Kemudian formatnya ini boleh seperti ini ya, formatnya standar paper 2 kolom, abstraknya 1 kolom, fontnya Times New Roman 10 single space, maksimum 6 halaman atau sesuai format jurnal yang dituju. Kemudian diupload ke LMS paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Silahkan dikerjakan ya di LMS masing-masing. Atau ada yang lain mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, karena kita waktunya juga terbatas, kita akhiri kuliahnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan video proses pembelajaran yang saya lakukan dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence yang saya ampuh. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence di Program Studi Sistem Informasi Kampus Surabaya, Direktorat Kampus Surabaya, Universitas Telkom. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.